on Brad Binder, who's up in a second place, just as he was in the sprint here. MotoGP Qatar semakin memanas yang akan digelar hari Minggu nanti. Pengamat balap MotoGP memprediksi jika pertarungan Marc Marquez Amdan Bagnaia akan kembali tersaji di sirkuit Loasil Qatar minggu ini. Marquez masih tidak bisa dianggap remeh dan masih dijagokan akan menjadi yang tercepat, walaupun Marquez sendiri gagal finish di Austin minggu lalu. Sejatinya saat ini Marquez sudah sayang menikmati settingan motornya. Terbukti di race MotoGP Buriram dan Argentina dia berhasil menyapu bersih podium pertama. Jatuhnya Marquez di sirkuit Austin itu disebabkan oleh kesalahan kecil yang membuat Marquez kurang beruntung. Bos Ducati sendiri mengatakan jika Marquez kemungkinan akan menjadi yang tercepat di balapan Qatar nanti. Bahkan akan meninggalkan lawan-lawannya di 2 lap pertama. Jadi, Pecco sendiri tak akan bisa leluasa dan mudah untuk menang. Selain cerdik, Marquez juga mempunyai feeling dan skill yang bagus ketika berada di lintasan. Marquez akan membuat Pecco babak belur dan kewalahan di Qatar nanti. Apalagi saat ini, Jorge Martin telah kembali ke lintasan dengan kondisi yang fit. Dijamin persaingan di race Qatar akan semakin ketat. Tapi Marquez kelihatan tenang dan tak gentar menghadapi kedua rivalnya itu. Dengan sangat optimis, dia yakin akan meraih podium pertama dengan mudah pada hari Minggu nanti. Valentino Rossi sendiri mengingatkan anak didiknya Bagnaia untuk jangan terlalu meremehkan dan ceroboh. Karena Marquez sangat berbahaya dan bisa menghabisi Pecco kapan saja selagi ada kesempatan. Marquez dikenal sebagai pembalap yang jenius di era saat ini. Sangat jarang ada pembalap yang memiliki kelebihan seperti dirinya. Apakah Marquez akan bikin kejutan di Qatar? Mari kita tunggu bersama. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, menyambut MotoGP Qatar 2025 dengan semangat baru usai meraih kemenangan penting di seri Amerika. Setelah kalah 2 kali dari Marc Marquez di awal musim, hasil positif di Austin menjadi modal kepercayaan diri Bagnaia untuk kembali bersaing di papan atas klasemen. Kembali bekerja di lintasan setelah kemenangan selalu menyenangkan. Epilog terakhir di Austin sangat fantastis, dan saya juga sangat senang karena dibandingkan dengan GP sebelumnya, perasaan saya saat mengendarai motor jauh lebih baik, ujar Bagnaia. Sirkuit Losail di Qatar dikenal sebagai lintasan yang bersahabat bagi Ducati, terutama karena karakteristiknya yang cocok dengan keunggulan motor Desmo Sedici GP. Sejak 2023, Ducati mendominasi seri malam ini, termasuk kemenangan Bagnaia tahun lalu. Tahun ini Jorge Martin, pemenang sprint race tahun lalu, masih absen karena cedera. Ini membuat Marc Marquez, yang kini jadi rekan satu tim Bagnaia di Ducati Lenovo, menjadi rival utama dalam perebutan podium. Pecco menjelaskan masih memiliki banyak tugas yang harus dikerjakan dan banyak pekerjaan yang menunggu. Tetapi sirkuit ini dikenal dapat mengeluarkan karakteristik dan potensi dari Desmo Sedici GP. Saat ini, Bagnaia berada di posisi ketiga klasemen dengan 75 poin tertinggal dari Marc Marquez dan Alex Marquez. Seri MotoGP Qatar pada 13 April 2025 bisa jadi momen penting bagi Bagnaia untuk kembali memanaskan persaingan gelar juara dunia. Juara dunia Jorge Martin siap melakoni debut yang telah lama dinantikan bersama Aprilia setelah serangkaian cedera yang mengganggu awal musim MotoGP 2025. Jorge Martin telah dinyatakan fit untuk berlomba di MotoGP Qatar akhir pekan ini. Juara dunia yang sedang mempertahankan gelarnya tersebut kini siap untuk memulai debutnya yang tertunda bersama Aprilia pada sprint hari Sabtu dan Grand Prix hari Minggu, selama cedera patah tangan dan kakinya dapat menahan beban. Setelah merebut gelar juara musim lalu bersama Pramac Ducati, Martin melakukan debut RSGP dalam tes 1 hari di Barcelona. Namun, malapetaka datang saat tes musim dingin dimulai kembali di Sepang pada awal Februari lalu, dengan Martin terjatuh 2 kali di tikungan 1 dalam rentang 13 lap. Cedera patah di tangan kanan dan kaki kiri memaksanya untuk mundur dari sisa sesi tes pramusim. Bertujuan untuk kembali pada seri pembuka di Thailand, Martin kemudian mengalami cedera yang lebih parah dalam kecelakaan latihan supermoto, dengan 10 tulang patah, yang paling parah di pergelangan tangan kiri dan tumitnya. Pembalap berusia 27 tahun ini telah absen dari trek balap sejak saat itu, melewatkan seri Thailand, Argentina, dan Amerika Serikat di mana ia hadir hanya sebagai penonton. Sebuah proposal untuk memungkinkan pembalap yang cedera mengikuti tes pribadi MotoGP guna mengevaluasi kebugaran mereka sebelum kembali ke lintasan tidak membuahkan hasil, dan Martin akan menyelesaikan putaran pertama RSGP-nya sejak Sepang dalam sesi latihan pembuka. Aprilia, yang kini berada di bawah kepemimpinan teknis Fabiano Sterlacini, sejauh ini mencatatkan hasil terbaik berupa finish keempat sprint dan kelima GP oleh pembalap Rookie Ai Ogura di Buriram. Saat ini, Aprilia berada di posisi keempat tertinggal dari KTM, Honda,
dan Ducati di klasemen konstruktor dan hanya berada di posisi ke-8 dalam klasemen tim. Peringkat terbaik Aprilia di MotoGP adalah posisi ketiga, dan dengan Honda hanya unggul 3 poin di depan Aprilia, posisi kedua di belakang Ducati yang tak terkalahkan dalam GP selama lebih dari setahun adalah tujuan yang realistis. Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez memilih merendah jelang seri keempat MotoGP Qatar 2025. Marquez mengakui bahwa dirinya tak memiliki catatan yang baik dalam balapan di sirkuit Lusail, Qatar. Pembalap yang mendominasi dalam 3 seri balapan sebelumnya tak bisa terlalu percaya diri dalam menghadapi dua rivalnya, yakni Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Marquez menyebut di atas kertas dirinya tak lebih baik daripada Bagnaia dan Alex. Ini adalah sirkuit pertama yang secara teoritis Alex dan Pecco lebih baik dari saya, berdasarkan hasil-hasil bersejarah, kata Marquez. Tapi mari kita lihat apa yang bisa saya lakukan. Jika di sini saya kompetitif, itu akan menjadi pertanda yang sangat baik bagi saya. Jika tidak, saya akan berusaha untuk meningkatkan diri, ujarnya. Berkaca pada kecelakaannya di sirkuit favorit pada balapan MotoGP Amerika, Marquez menganggap kejadian seperti itu bisa terjadi dalam balapan. Inilah balapan. Hal yang bagus adalah kami terjatuh saat memimpin balapan dengan selisih 2,5 detik dan saya mengendarai motor dengan cara yang sangat baik, tambahnya. Ya, saya melakukan kesalahan, tapi saya tahu mengapa. Saya terlalu melambat di tikungan 3 dan kemudian saya melompat terlalu cepat di tikungan 4. Tapi tidak apa-apa, itu sudah terjadi. Hal yang baik adalah dengan kesalahan besar itu, kami masih berada di urutan kedua dalam kejuaraan, hanya 1 poin di belakang pemimpin klasemen. Jadi, di sini sepertinya semuanya dimulai dari awal, dan mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan selama akhir pekan, ujar Marquez. Adapun Marquez dan Bagnaia sendiri, sebenarnya sama-sama mencatatkan kemenangan di sirkuit Lusail dengan masing-masing di kelas Moto2 dan MotoGP. Namun, kemenangan yang diraih Marquez pada GP Qatar terjadi 11 tahun lalu pada musim 2014, sementara Bagnaia pemenang terakhir dalam balapan musim lalu. Apa yang dikatakan Marquez seakan memberikan harapan bagi Bagnaia. Akan tetapi, Bagnaia tak mau terbuai dan akan tetap fokus sejak sesi pada hari Jumat. Fakta bahwa sirkuit ini lebih cocok untuk saya berarti kami harus memulai dengan awal yang baik dan terus berkembang, kata Bagnaia. Saya pikir ini lebih cocok untuk saya. Kami harus terus bekerja untuk mengambil langkah maju dalam hal pengereman dan masuk tikungan. Kami sudah tahu bahwa kondisi trek akan membaik dari sesi ke sesi. Kami tidak melakukan tes di sini. Dan kemarin saya berjalan-jalan di sekitar trek dan itu sangat kotor. Kami harus siap menghadapi apapun. Ban Michelin sangat bagus, dan mungkin kami bisa lebih banyak menggunakan karet lunak. Kami sudah tahu betul bahwa semua pembalap di sini akan kompetitif, dan saya berharap Marc akan sangat kompetitif, meskipun dia telah mengatakan bahwa mungkin tidak terlalu kompetitif di sini. Saya pikir Marc dan Alex akan menjadi dua penantang utama, ujar Bagnaia. Bagnaia juga merendah dengan menyebut Marquez lebih unggul karena sudah merasakan sensasi positif di atas motornya. Akhir pekan ini, situasinya akan sangat jelas. Kami akan memulai seperti 3 akhir pekan lainnya, dengan Marc memiliki perasaan yang sangat baik di atas motor, kata Bagnaia. Lintasan akan membaik dari sesi ke sesi, dan tata letak ini lebih cocok dengan gaya saya. Ini berarti saya akan bisa lebih kompetitif dan menciptakan pertarungan. Mungkin ini bukan salah satu sirkuit favoritnya, tapi Marc akan tetap kompetitif. Begitu juga dengan Alex, ujar Bagnaia.